Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan membahas film action berjudul iRobot yang dirilis pada tahun 2004. Film ini mengisahkan seorang polisi yang menyelidiki kasus kejahatan yang sepertinya telah dilakukan oleh robot. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Diceritakan bahwa pada tahun 2035, robot telah maju secara signifikan dan hidup berdampingan dengan manusia. Meskipun begitu, tugas robot di sini menjadi asisten maupun pelayan untuk manusia dan selalu mengikuti perintah pemiliknya. Adapun 3 hukum yang harus ditaati para robot. Yang pertama, robot tidak boleh membahayakan manusia. Lalu, robot akan mematuhi manusia dan juga robot akan melindungi manusia dari bahaya. Meskipun kini dunia sudah berjalan maju, tapi ada seorang polisi yaitu Detektif Dale Spooner yang masih bergantung pada cara lama. Dia tak mempercayai robot dan menganggap kalau robot itu hanya kaleng-kaleng yang bisa berbicara. Lalu, pada saat ia berjalan menuju tempat kerjanya, Spooner melihat sebuah robot yang berlari membawa tas. Ia pun mengejarnya karena berpikir robot itu mengambil tas seseorang. Sampai akhirnya, Spooner berhasil menangkapnya tepat di depan pemilik robot tersebut. Ternyata, robot itu diperintah pemiliknya untuk mengembalikan tas yang tertinggal di rumahnya. Orang-orang pun menertawakan Spooner karena mengira kalau robot melakukan aksi kejahatan. Saat sampai di tempat kerja, bos Spooner yaitu John mendengar kabar tentang Spooner yang mengejar robot dan mengungkapkan kesalahannya ke Spooner yang tidak menyukai robot. Padahal, jika diingat-ingat, tidak ada tindakan kejahatan yang pelakunya adalah robot. Bersama dengan itu, Spooner mendapat telepon tentang insiden bunuh diri di sebuah perusahaan robotika yaitu USR. Saat sampai di sana, Spooner menemukan salah satu pendiri USR sekaligus teman dekatnya yaitu Alfred Lanning yang terjatuh dari lantai atas sampai meninggal. Dalam pesan hologramnya, Lanning secara tak langsung meminta agar Spooner dipanggil ke tempat kejadian dan menyelidiki kasus kematiannya. Spooner kemudian bertemu dengan CEO URS yaitu Lawrence Robertson untuk membicarakan kejadian itu. Robertson mengaku kalau ia menghormati Lanning dan merasa berduka atas kehilangannya. Robertson pun merasa bersalah karena tidak melihat tanda-tanda yang mengibatkan Lanning bunuh diri. Spooner kemudian membuat penghinaan tentang proyek robot USR yang dianggap menyepelekan rakyat kecil karena dulu ayah Spooner dipecat dari pekerjaannya gara-gara robot. Spooner lalu lanjut berkeliling gedung dengan ditemani oleh dokter psikolog robot bernama Susan Kelvin. Susan kemudian menunjukkan padanya strip kamera pengawas yang tersebar di seluruh bangunan. Setiap saluran ini lalu terhubung ke gedung inti operasi pusat yang dinamai Interaktif Virtual Kecerdasan Kinetik atau disingkat Vicky. Susan mengatakan kalau Vicky adalah ciptaan pertama Lanning dan kini Vicky sudah merancang sebagian besar sistem keamanan di kota. Spooner kemudian meminta Vicky untuk memperlihatkan rekaman CCTV di mana Lanning jatuh, tapi rekamannya ternyata rusak. Mereka lalu masuk ke laboratorium dan mencari lebih banyak petunjuk. Saat di dalam lab Lanning, Spooner kemudian mencoba menghancurkan jendela, tapi jendela itu terlalu kuat untuk dipecahkan. Jadi, ia pun berpendapat kalau Lanning tidak bisa memecahkan kaca sendirian karena tubuhnya yang sudah tua. Di situ, ia juga melihat beberapa bagian robot yang diketahui akan dibuat menjadi robot model baru series NS5 yang akan segera dirilis.
Di waktu yang sama, sebuah robot tiba-tiba melompat keluar mengagetkan Spawner dan Susan. Spawner pun refleks mengarahkan senjatanya, tapi robot yang diketahui bernama Sonny itu langsung kabur melewati jendela. Keduanya lalu mengikuti Sonny sampai berakhir di pabrik robotika dan dihadapkan dengan 1000 robot NS5 lainnya. Spawner kemudian mengarahkan pistolnya ke mereka untuk mengetahui mana yang tidak menuruti perintahnya. Dan benar saja, salah satu dari mereka yang sudah pasti Sonny tiba-tiba bergerak dan lari dari mereka. Spawner pun langsung melakukan pengejaran, namun Sonny yang berdiri di antara robot lain kembali menyerang Spawner dengan melemparnya. Sonny kemudian mencoba untuk kabur lagi, namun beberapa polisi ternyata sudah mengepung tempat tersebut dan berhasil menangkapnya. Setelah melihat apa yang sudah terjadi, Spawner pun beranggapan kalau Sonny ini dalang dari kematian Lanning. Ia lalu minta ke John agar memberinya waktu 5 menit untuk menginterogasi Sonny. Meskipun awalnya John menolak keras, tapi John akhirnya mengizinkannya. Spawner kemudian bertanya ke Sonny kenapa ia membunuh Lanning, tapi robot itu menjawab tidak dan alasannya bersembunyi di lab karena Sonny merasa ketakutan. Bahkan, ia juga mengaku kalau sebelumnya pernah mengalami mimpi. Tentunya, Spawner pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sonny. Spawner lalu mengungkapkan teorinya kalau Lanning mungkin memprogram emosi ke dalam Sonny, tapi sesuatu berjalan salah dan robot itu akhirnya membunuh Lanning. Sonny pun kembali menyangkalnya dan menegaskan kalau ia tak membunuh Lanning. Tak lama kemudian, Robertson tiba untuk membela perusahaannya dengan mengingat 3 hukum robot, di mana robot tak bisa membunuh manusia. Jadi, polisi tidak dapat menuntut robot atas pembunuhan dan seluruh kejadian meninggalnya Lanning harus dikategorikan sebagai kecelakaan industri. Dan karena kasus ini berbuntut panjang, Robertson pun memutuskan untuk melakukan penghapusan memori dan penonaktifkan pada Sonny. Iya benar. Tapi, karena Spawner merasa tak puas dengan hasil investigasinya, ia pun memutuskan untuk pergi menuju rumah Lanning. Di sana, Spawner lalu melihat robot penghancur yang bersiap untuk menghancurkan rumah esok harinya. Saat memasuki rumah, Spawner juga menemukan strip pengawas yang sama seperti di USR. Kemudian, ketika Spawner mau pergi, robot penghancur tiba-tiba mengubah dirinya sendiri dan mulai menghancurkan rumah Lanning. Spawner pun langsung lari sejadi-jadinya sambil membawa kucing peliharaan Lanning. Untungnya, ia berhasil lolos dan langsung pergi ke rumah Susan untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Spawner juga menambahkan kalau kondisi rumah Lanning seperti tak terurus seolah-olah Lanning tak pulang selama berminggu-minggu. Ia pun kembali berteori kalau seseorang mungkin mengawasi Lanning dan bahkan menguncinya di lab. Spawner mengeklaim kalau Lanning menemukan masalah pada robot sehingga Robertson mencoba membungkamnya. Susan pun tak setuju dengan dugaan Spawner karena Spawner tak menyukai robot. Susan lalu mengungkapkan kalau robot itu aman, bisa diprogram, bisa diprediksi, dan tidak seperti manusia karena mereka tak akan pernah menyakiti siapapun. Keesokan harinya, Spawner melihat gerombolan NS5 dilepaskan di jalanan untuk menggantikan NS4S. Robot NS5 ini tentunya lebih canggih, dirancang lebih baik, dan sekarang memiliki uplink langsung ke Vicky. Warga pun senang sambil bersorak atas kedatangan robot baru. Saat di tempat kerjanya, Spawner mengulas rekaman lama Lanning yang mengatakan kalau suatu hari para robot memiliki mimpi dan rahasia.
Sementara itu di USR, Susan mempersiapkan penonaktifan Sonny yang akan dilakukan esok hari. Saat Sonny terbangun, ia memberitahu Susan kalau ia baru saja bermimpi. Sonny juga menambahkan kalau ia tak ingin mati. Pernyataan itu pun membuat Susan sedikit terkejut. Saat sedang menuju ke suatu tempat, Spooner terlihat sedang melihat berkas kasus Lining. Ia lalu meminta Vicky untuk menunjukkan pesan-pesan terakhir antara Lanning dan Robertson yang tentunya terlarang. Tapi belum sempat mengaksesnya, Spooner tiba-tiba dicegat oleh truk USR yang membawa robot NS5. Robot-robot itu lalu melompat keluar mulai menyerang mobil Spooner dan mencoba menangkapnya. Tapi untungnya Spooner bisa melawan balik. Spooner kemudian mencoba menjauh, namun NS5 masih tetap menempel pada mobil Spooner. Sampai akhirnya Spooner banting setir lalu terlempar cukup jauh. Ia kemudian melihat sekeliling dan nampak salah satu robot muncul dari bawah mobilnya dengan keadaan tangan tinggal satu. Keduanya pun memulai pertarungan di mana NS5 membanting Spooner beberapa kali. Saat Spooner kembali bangkit sambil membawa sebuah besi, robot itu berhasil merebut besinya dan memukuli Spooner dengan itu. Spooner pun melindungi dirinya dengan tangan. Akibatnya, lengan Spooner bolong dan terlihat di bawah kulitnya ada casing logam terlihat dengan kabel layaknya seperti robot. Saat si robot terkejut melihat lengan Spooner, Spooner pun menggunakan kesempatan itu mengalahkan robot. Selang tak lama, polisi kemudian datang. Jadi Spooner memberitahu mereka kalau robot menyerangnya. Tapi, lagi-lagi mereka tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Spooner. Melihat perilaku Spooner sampai membuat kekacauan di jalanan, John pun mengambil lancana Spooner dan menyuruhnya untuk istirahat dari tugas polisi. Sementara itu di USR, Susan baru sadar kalau Sonny tak terhubung dengan Vicky dan memiliki panduan yang lebih tebal dibanding robot NS5 lainnya. Ia lalu melihat ke dalam otak Sonny dan menemukan ada 2 intik otak. Susan pun segera pergi ke rumah Spooner untuk memberitahu tentang penemuannya ini. Di sana, Susan berpikir kalau otak kedua Sonny memungkinkannya untuk menolak ketiga hukum. Jadi, apapun yang terjadi di USR, Sonny adalah kunci agar mengetahuinya. Play. Doesn't feel good, does it? Detective. Di waktu yang sama, Susan melihat bekas luka di lengan Spooner serta dadanya dan menyadari kalau Spooner memiliki implan robot. Tak hanya lengan saja, paru-paru dan beberapa tulang rusuk Spooner juga implan robot. Spooner kemudian mulai bercerita tentang bagaimana ia mendapatkan implan robotik. Jadi, dulu saat ia sedang dalam perjalanan pulang, ada sebuah truk yang oleng dan membanting setir ke sebuah mobil. Sampai akhirnya, mobil itu kemudian menabrak mobil Spooner sehingga membuat kedua mobil jatuh ke sungai. Di dalam mobil lain, itu ditumpangi oleh seorang ayah dan putrinya bernama Sarah. Tapi sayangnya, sang ayah meninggal sedangkan Sarah masih hidup terjebak di dalam mobil. Di saat itulah, sebuah robot NS4 datang menyelamatkan mereka. Karena Spooner berpikir kalau ia masih bisa bertahan, jadi Spooner menyuruh robot itu untuk menyelamatkan Sarah. Namun, robot itu tetap menyelamatkan Spooner terlebih dahulu, hingga akhirnya gadis itu meninggal. Dari kecelakaan itulah, beberapa bagian tubuh Spooner diimplan dengan robot. Itu juga menjadi alasan kenapa Spooner berteman dengan dekat dengan Lining, dan karena kejadian itu juga membuat Spooner membenci robot. Keduanya lalu pergi ke USR. Susan juga mulai bertanya-tanya mengapa Lanning menciptakan Sonny yang bisa memilih untuk tidak mematuhi ketiga hukum. Spooner pun berspekulasi
Spooner pun berspekulasi kalau Lanning mungkin memberi Sonny cara untuk menyimpan rahasia melalui program mimpi. Keduanya lalu langsung menanyai Sonny tentang mimpi yang dialami sebelumnya. Sonny kemudian menggambar mimpinya yang memperlihatkan seorang laki-laki berdiri di atas bukit dan membebaskan para robot dari perbudakan. Susan pun berspekulasi kalau yang berdiri di atas bukit itu adalah Sonny. Namun, Sonny menjelaskan kalau sebenarnya pria yang berdiri di bukit itu adalah Spooner. Di waktu yang sama, para penjaga tiba dan menyuruh keduanya datang ke kantor Robertson. Ternyata, Robertson sudah tahu kalau Sonny memiliki 2 otak. Ia mengatakan pada saat hari-hari menjelang Lanning bunuh diri, Lanning perlahan terlihat gelisah seperti ada yang terganggu. Robertson juga menegaskan kalau ia tak ada persekongkolan dengan siapapun mengenai perbuatan Sonny maupun NS5. Bahkan, ia juga tak tahu tentang kejadian Spooner yang diserang sekelompok NS5 di jalanan. Meskipun begitu, Spooner tak percaya dengan apa yang dikatakan Robertson dan pergi begitu saja. Spooner lalu pergi menuju ke lokasi di mana Sonny bermimpi, tepatnya di Danau, Michigan. Sedang Susan bersiap untuk menonaktifkan Sonny dengan cara menyuntikkan nanites ke otak Sonny. Di samping itu, Spooner tiba di lokasi dan melihat kontainer yang penuh dengan robot NS4. Spooner lalu mencapai bukit dan mengeluarkan hologram yang ditinggalkan oleh Lanning. Ia kemudian bertanya apakah ada masalah dengan 3 hukum, dan Lanning mengatakan kalau hukum itu hanya berlaku pada 1 revolusi. Spooner kemudian mendengar suara yang datang dari kejauhan dan pergi untuk mengeceknya. Di situ, ia menemukan sekelompok NS5 sedang menghancurkan semua NS4. Spooner pun langsung lari ketakutan melihat kebrutalan itu. Namun beberapa robot melihatnya dan mulai mengejar. Untungnya, sekelompok NS4 mendeteksi adanya bahaya dan menyerang NS5 sehingga Spooner bisa kabur. Sementara itu di perkotaan, gerombolan NS5 dilepaskan ke jalanan sambil menyuruh manusia agar pulang karena jam malam sudah ditetapkan. Tentunya, banyak orang yang menolak dan tidak terima karena disuruh-suruh oleh robot. Jadi, mereka berkumpul untuk menyerang para robot NS5. Tak hanya menguasai jalanan, robot-robot itu juga masuk ke kantor polisi dan mulai menyerang polisi. Di tempat lain, Susan yang tahu kalau robot di rumahnya juga bersikap aneh mencoba untuk keluar. Namun, NS5-nya mendesaknya untuk tetap di rumah. Sampai akhirnya, Spooner datang dan menembak habis-habisan robot itu. Ia serta Susan lalu pergi menuju ke gedung URS. Karena gedung USR dikepung oleh para NS5, jadi keduanya pun menyusup lewat ruang bawah tanah dan dibukakan pintu oleh Sonny. Ternyata, sebelumnya Susan sengaja menukar Sonny dengan NS5 yang lain untuk dinonaktifkan. Mereka kemudian menuju ke kantor Robertson dan menemukan kalau Robertson sudah tak bernyawa. Dari situlah, Spooner sadar kalau apa yang dikatakan Robertson benar dan dalang dari kejadian semua ini adalah Vicky. Sebelumnya, Lanning juga tak tahu kalau pelaku sebenarnya itu Vicky. Tapi ia takut kalau orang lain tak mempercayainya. Itulah mengapa Lanning memilih untuk bunuh diri. Vicky kemudian muncul dan mengatakan kalau robot memang diprogram untuk melindungi manusia. Namun manusia malah saling membunuh. Jadi Vicky berpendapat untuk melindungi manusia. Maka robot harus mengambil kebebasan manusia. Sonny pun memahami apa yang Vicky maksud. Ia lalu menarik Susan sambil menodongkan senjatanya. Tapi Sonny melihat ke arah Spooner sambil mengedipkan matanya seolah-olah sebagai tanda kalau itu hanya trik saja. Spooner pun paham dan langsung menembaki NS5 lainnya yang mengelilingi mereka dan kemudian dibantu oleh Sonny.
Setelah mengalahkan para NS5, Susan menyuruh Sonny agar mengambil nanny test untuk menonaktifkan Vicky. Sedangkan Susan dan Spooner pergi ke inti Vicky yang terlihat ada jauh di bawah sana. Di tempat lain, Vicky memperingatkan pasukan NS5 kalau ada pelanggaran di dalam gedung. Jadi, kelompok robot itu pun mulai memanjat gedung menuju ke inti Vicky. Saat para NS5 menyerbu masuk, Spooner berusaha semampu mungkin menembaki mereka. Akan tetapi, lebih banyak yang lain yang terus berdatangan. Salah satu robot lalu merusak jembatan di mana Susan berdiri, yang akhirnya membuat Susan bergelantungan. Selang tak lama, Sonny tiba dan siap menyuntikkan nanny test ke Vicky. Tapi Spooner malah menyuruh Sonny untuk menyelamatkan Susan. Jadi, Sonny pun melemparkan nanny test itu ke Spooner dan pergi menyelamatkan Susan. Sedangkan Spooner melompat untuk mencapai inti Vicky. Dengan menggunakan lengannya, ia lalu meluncur dan akhirnya berhasil menyuntikkan nanny test ke inti Vicky. Nanny test itu mulai bekerja dan menghanguskan sinapsis Vicky dalam beberapa detik sehingga kini seluruh robot NS5 kembali ke program aslinya. Semua robot kemudian dikirim ke kontainer penyimpanan yang berada di Danau Michigan. Kini, Spooner juga membebaskan Sonny atas tuduhan pembunuhan Lanning. Sonny lalu bergabung dengan NS5 lainnya ke situs penyimpanan sambil berdiri di atas bukit. Dalam scene ini, ia berdiri seperti dalam mimpinya dengan robot-robot lain menatapnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film I, Robot. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video-video berikutnya.